Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Lara Putri Yulina dalam acara Ranah Update, program berita yang menyajikan informasi terkini dari Ranah Minang dan juga provinsi sekitarnya. Dalam beberapa menit kemudian, saya akan menemani Anda dengan rangkaian berita yang menarik dan penuh makna. Berita yang pertama yaitu datang dari Kabupaten Pasaman Barat, pemirsa. Kabupaten Pasaman Barat memiliki banyak destinasi wisata alam yang menawan. Salah satunya adalah Pantai Sikabau yang terletak di Kecamatan Koto Balingka. Pantai ini menjadi populer sebagai destinasi wisata unggulan berkat keindahan alamnya yang memikat hati para wisatawan, termasuk warga lokal. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut laporan lengkapnya bersama reporter kami di lapangan, Zahara Ramadhani. Halo pemirsa, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Zahara Ramadhani. Saat ini saya sedang berada di objek wisata Pantai Sikabau yang terletak di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Pantai ini merupakan salah satu objek wisata yang diminati oleh warga setempat karena keindahan pantai dan pesona alam yang masih alami. Selain itu, di sini juga terdapat muara untuk tempat pemandian oleh wisatawan baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Nah, mari kita lihat bagaimana keindahan alam dan keseruan wisatawan menikmati keindahan alam yang terletak di Pantai Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Baik pemirsa, untuk menggali lebih lanjut keseruan di Pantai Sikabau ini, mari kita tanya kepada salah satu pengunjung yang ada di sini. Kakak namanya siapa? Dari mana kak? Oh, dari Ujung Gadi. Boleh bertanya kak, apa yang membuat kakak berkunjung ke Pantai Sikabau ini? Pantainya bagus. Mengapa Pantai Sikabau ini menjadi menjadi tempat wisata yang kakak kunjungi daripada pantai lain di Pasaman Barat ini? Mungkin karena pantainya bersih mungkin daripada tempat yang lain. Oh, ini ramah ya.
Terima kasih atas laporan dari rekan saya, Zahara Ramadhani. Berita selanjutnya itu datang dari Pasaraya, Kota Padang. Pemirsa, kenaikan harga kebutuhan harian yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan banyak dirasakan oleh masyarakat. Menurut pedagang kaki lima, salah satu ceritanya datang dari seorang pedagang kaki lima di Pasaraya, Padang. Kenaikan harga kebutuhan harian yang ada di pasar kali ini sedikit mengalami kenaikan harganya yang mengakibatkan barang yang dijual hanya beberapa yang ada di pasaraya ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut laporan lengkapnya bersama reporter kami, Nur Muhammad Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini bertemu lagi dengan saya Hanif. Nah, di sini saya akan mengangkat berita tentang harga-harga tentang kebutuhan hidup yang ada di pasaraya. Nah, berikut wawancara saya dengan beberapa pedagang di pasaraya. Selamat menonton. Fajar Bang, Fajar. Kali ini saya bersama Bang Fajar akan mewawancarai tentang pertama bagaimana respon Abang tentang produk yang menjual. Produk yang saya jual hari ini produk stabil, barang yang kita dikatakan tidak, barang yang masih ada, bilang beli ya laku lah, kita masih stabil, nggak akan bisa jualan. Bagaimana pendapat Bang kira-kira ini pasar apakah ramai atau gimana? Kalau pasar barang ramai enggak? Agak kurang ramai, agak sepi, masih kurang pendapatan. Yang juga bagaimana harga yang Bang dapatkan dari kilogram ini? Apakah masih stabil harganya atau kita mengalami kenaikan? Kalau harganya stabil Bang, dibilang naik enggak, dibilang turun enggak juga, menengah lah. Apa sih usaha yang akan dilakukan sekarang? Apakah banyak mereka banyak peminat? Terakhir apa bisa Bang tentang keadaan untuk pedagang sini masih aman dan terkontrol ya Bang. Tapi kalau sekarang kadang masih sepi lah Bang, nggak sampai kali lah. Kalau kadang masih aman. Ya kalau udah mereka mau usaha. Oke, kebersihan agak distabilkan, yang mana juga lah. Oke, terima kasih Bang. Ya Bang. Terima kasih Bang. Dan ini saya bersama salah satu pedagang di Pasaraya yaitu menjual sayur mayur. Di sini saya bertanya, apakah keadaan harga sayur mayur hari ini stabil atau gimana? Kalau sekarang lagi kacau, naik semua karena hujan kemarin. Sebelumnya dengan kakaknya Pak Kak? Kakak Mimi ya. Padang. Ya, di Padang. Nah, yang kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apakah respon dari penjualan kakak hari ini sepi atau Agak sepi, masalahnya orang libur kan. oh iya, itu ya. Orang banyak keluar kota. Kawan, Oh kawan? nyerap kawan ya. Ya, Yang juga itu bagaimana harga bahan pokok hari ini, apakah mengalami kelonjakan atau gimana Kak? kalau masalah sayur menurun. Menurun ya. Karena hari udah panas. Kalau kemarin memang naik dari hujan. Yang terakhir, apa pesan dan kesan kakak tentang Pasaraya Padang ini? Apakah cukup baik dengan pelayanannya atau gimana? Kalau pelayanan pasaraya baik, enak. Tapi karena sepi aja, Kalau fasilitasnya aman Pak? aman. Cukup ya. Oke, sekian wawancara saya dengan kali ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya, Nur Muhammad Hanif.
Berita selanjutnya itu datang dari Kota Padang. Pemirsa, Kota Padang merupakan salah satu tempat yang menawarkan destinasi wisata yang memukau. Salah satunya yaitu Geopark Goa Kelelawar Padayo. Tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga memiliki sejarah dan geologi. Tempat ini menjadi habitat ribuan kelelawar sekaligus menjadi geopark yang memiliki keanekaragaman hayati dan geologi. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut laporannya bersama rekan saya Jingga Khairunisa. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di destinasi wisata Geopark Goa Kelelawar Padayo, tepatnya di Kota Padang. Tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga terdapat nilai sejarah dan geologi. Tempat ini menjadi habitat ribuan kelelawar sekaligus geopark yang terdapat hayati dan geologi. Hari ini kami akan mencoba berbincang dengan salah satu wisatawan yang sedang berkunjung menikmati keunikan Goa Kelelawar Padayo untuk mendengar cerita dan pengalaman mereka selama di sini. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu wisatawan yang mengunjungi Goa Kelelawar. Baik, dengan Bapak siapa? Pak Wandi. Jadi apa nih alasan Bapak mengunjungi tempat wisata ini menjadi destinasi wisata Bapak saat ini? Karena banyak dengar dari teman-teman ada objek wisata di kawasan Padayo Endarung, makanya saya niat juga datang ke sini untuk melihatnya gitu. Jadi apa hal menarik atau berkesan saat Bapak mengunjungi wisata ini? Hal yang menarik saya lihat nih kawasannya sejuk dan lokasi juga bagus tuh, tempat objek wisatanya tuh. Apakah fasilitas dan tempat ini sudah sesuai dengan harapan Bapak sebelum datang ke sini? Kalau harapan saya nih kalau bisa di jalannya di aspal juga biar lebih banyak yang datang ke sini untuk mengetahui datang ke Goa Kelelawar nih, Bu. Baik, terima kasih Bapak, semoga liburannya menyenangkan. Geopark Goa Kelelawar Padayo terletak di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Destinasi wisata ini menjadi destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam dan kekayaan geologi, dan menjadi destinasi favorit yang menyimpan sejuta pesona. Terletak di kawasan yang dikelilingi hutan tropis, Goa Kelelawar Padayo dikenal dengan formasi bebatuan kars yang unik serta ribuan kelelawar yang menghuni gua ini. Keberadaan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama ribuan tahun semakin menegaskan nilai geologis kawasan ini. Selain menawarkan pengalaman eksplorasi alam yang menarik, Geopark Goa Kelelawar Padayo juga menjadi pusat edukasi geologi dan ekowisata. Para pengunjung dapat menyusuri lorong-lorong goa dengan panduan profesional, sembari belajar mengenai sejarah, pembentukan bumi, dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Pemerintah setempat terus mengembangkan fasilitas di kawasan ini untuk memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Dengan dukungan dari masyarakat lokal, destinasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melestarikan warisan alam dan budaya. Bagi Anda yang ingin merasakan keajaiban alam yang menakjubkan, Geopark Goa Kelelawar Padayo adalah pilihan yang tepat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati petualangan dan belajar langsung dari keindahan alam Kota Padang. Pemirsa, itulah tadi cerita menarik pengalaman dari salah satu wisatawan yang mengunjungi Geopark Goa Kelelawar Padayo. Tempat ini bisa menjadi rekomendasi Anda yang ingin berkunjung ke Kota Padang. Terima kasih atas laporannya Jingga Khairunisa. Berita selanjutnya itu datang dari Kota Padang. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok belakangan ini tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga dirasakan oleh pedagang kecil. Salah satu kisah ini datang dari Bapak Mesran, seorang pedagang kelontong di Pasar Pagi Dadok Tunggulita. Selama ini, lebih dari 3 dekade ia telah menjadi saksi perubahan ekonomi di Indonesia. Namun, saat ini ia menghadapi tantangan besar akibat kenaikan harga minyak goreng. Untuk mengetahui lebih lanjut,
Berikut laporannya bersama reporter kami Lara Putri Yulina. Saya menyampaikan langsung dari Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang, Sumatera Barat, terkait dengan harga bahan pokok yang tidak stabil, termasuk kenaikan harga minyak goreng, telur, dan beras. Kenaikan harga minyak goreng semakin meresahkan masyarakat, khususnya pedagang kecil di Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang, Sumatera Barat. Kenaikan harga minyak goreng menjadi beban bagi pedagang dan konsumen. Untuk info lanjutnya, kita akan mewawancari salah satu pedagang. Jadi boleh perkenalkan nama Bapak siapa, Pak? Terima kasih. Nama saya Mesran. Umur, Pak? Umur 60 tahun. Menurut Bapak, apa saja bahan pokok yang sedang naik sekarang, Pak? Kalau bahan pokok yang naik sekarang nampak-nampaknya seperti telur, minyak, beras, karena mungkin itu karena pengaruh daripada kebutuhan daripada konsumen gitu ya. Menurut Bapak, penyebab kenaikan harga bahan pokok ini juga pengaruh atas kurangnya stok barang dan juga permintaan menjelang akhir tahun juga, Pak? Kalau menurut saya, ini mungkin keluhan ya sebagai pedagang. Saya keluhkan, mudah-mudahan ini dapat terrealisasi. Seperti minyak. Minyak secara teoritisnya kan pabrik itu tidak kurang membuat produksi. Tapi kenapa toh di pasaran harga minyak sangat melonjak sekali. Sementara income per kapita masyarakat itu terlalu kecil. Kadang-kadang kita sebagai pengecer lah namanya, kasihan kepada ibu-ibu yang belanja karena keuangan dia sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka dapat. Ya. Bagaimana strategi Bapak untuk bertahan dengan harga bahan pokok yang terus meningkat ini, Pak? Ya, strateginya begini, kita tahan aja, kita jual sedikit-sedikit. Ya gimana lagi kalau namanya strategi, paling-paling sekarang tingkat penjualan kita berkurang. Tingkat penjualan kita kurang, tentu dengan sendiri income buat kita akan lebih kecil. Ya itu, sekarang kalau istilah orang dagang, bertahan aja udah untung katanya. Iya. Kira-kira seminggu terakhir ini berapa pendapatan Bapak mengenai berjualan bahan pokok? Iya, kalau dagangan saya ini kita tidak bisa mengkalkulasi berapa dapat, kenapa? Karena persentase yang dihasilkan dari dagangan saya ini sangat kecil. Kadang-kadang gini aja, berapa ada uang begitu dibelanjakan, berapa ada uang itu belanjakan, lebihnya dimakan gitu aja. Kita tidak bisa mentaksir berapa dapat tidak bisa. Kenapa? Karena sirkulasinya tuh tidak merata. Jadi kadang-kadang pendapatan tuh ada kadang-kadang hari ini ada untung, besok enggak. Jadi gimana cara menghitungnya? Jadi manajemen penghitungannya nggak bisa. Harusnya iya berapa ada uang, kalau kurang dibelian aja, ada kurang dibelian aja, itu aja. Selanjutnya itu mungkin apa harapan Bapak untuk kedepannya terkait dengan harga bahan pokok ini, Pak? Ya, harapan saya sebagai pedagang, saya harapan sekali kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah sekarang melihat bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh para pemerintah. Contohnya seperti dinas-dinas perdagangan, dinas perindustrian, harusnya punya kompetensi lah mereka dalam masalah ini. Ya seperti yang saya bilang tadi, kenapa terjadinya harga begitu melonjak, sementara produksi dan tetap harga daripada headnya tuh masih tetap. Sementara kenapa di pasaran harga ya terutama sekali minyak. Kenapa? Karena minyak itu adalah kebutuhan pokok sekali. Ibu-ibu kalau nggak ada minyak nggak ada gorengan katanya. Mungkin itu saja wawancara dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan kami mengenai ketidakstabilan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng yang menjadi perhatian masyarakat. Semoga ada solusi yang segera diambil untuk meringankan beban masyarakat. Saya, Lara Putri Yulina, melaporkan langsung dari tempat kejadian dan kembali ke studio.
Terima kasih atas laporannya Lara Putri Yulina. Berita selanjutnya itu datang dari Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas salah satu daya tarik wisata budaya unik di Indonesia yang terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar tentang si gale-gale? Patung kayu tradisional yang mampu menari ini bukan hanya menjadi simbol kekayaan budaya masyarakat Batak Toba, tetapi juga menyimpan cerita sejarah yang menarik. Di balik setiap gerakan si gale-gale ada makna yang mendalam, berkaitan dengan tradisi dan kehidupan leluhur suku Batak. Nah, penasaran dengan keindahan dan keunikan wisata si gale-gale di Desa Tomok ini? Berikut laporan lengkapnya bersama reporter kami yaitu Sri Mulyani Simamora. Selamat datang di Tomok, sebuah desa wisata yang berada di Samosir, Sumatera Utara. Saya Sri Mulyani Simamora akan memperkenalkan lebih dekat si gale-gale. Nah, yuk ikuti saya. Tomok, sebuah desa kecil di Pulau Samosir, Sumatera Utara, menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan yang ingin mengeksplorasi keindahan dan kekayaan budaya Batak Toba. Suasana pelabuhan yang ramai dengan kapal bersandar menyambut para pengunjung yang datang dari berbagai daerah, membawa semangat petualangan. Dari pelabuhan, perjalanan menuju tempat wisata si gale-gale dipenuhi oleh deretan toko-toko souvenir khas Batak, mulai dari ulos, patung kayu, hingga kerajinan tangan unik. Semuanya menawarkan keindahan seni budaya yang tak tertandingi. Suasana ramai pengunjung yang berjalan-jalan dan berburu oleh-oleh menambah semarak tempat ini. Dan inilah tujuan utama para wisatawan. Hanya dengan tiket masuk seharga Rp5.000 saja, Anda sudah dapat menikmati wisata budaya yang autentik. Murah banget kan? Makin tertarik gak sih? Inilah si gale-gale, sebuah patung kayu yang terkenal bisa menari. Menurut cerita, patung ini dibuat untuk mengenang seorang anak raja yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi bagian penting dari budaya Batak. Patung si gale-gale ini bergerak menggunakan sistem tali yang dikendalikan oleh dalang. Lihat bagaimana patung ini menari mengikuti irama gondang Batak sambil menceritakan kisahnya. Menarik bukan? Tidak hanya menjadi penonton, para wisatawan diajak untuk ikut merasakan keunikan budaya Batak melalui tarian tortor. Dengan paduan irama gondang Batak, semua orang bisa larut dalam kebahagiaan dan kehangatan tradisi ini. Sebagai bagian dari pengalaman budaya, wisatawan juga diberikan kesempatan mencoba ulos dan sortali khas Batak secara gratis. Kesempatan ini tidak hanya menambah keseruan, tapi juga menjadi cara untuk lebih memahami nilai-nilai budaya Batak. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Nama saya Budi Sidebuka. Oke Pak, jadi di sini saya ingin menanyakan apa sih yang membuat si gale-gale ini sangat menarik bagi wisatawan? Karena si gale-gale menyajikan budaya Batak yang sangat menarik. Wah, begitu ya Pak? Terima kasih Pak. Setelah melihat video menarik tadi, makin tertarik nggak sih buat datang ke Samosir? Yuk, luangkan waktu untuk menikmati keindahan Danau Toba, atraksi si gale-gale yang penuh cerita, dan pengalaman menortor yang seru banget. Dijamin, liburan ke sini bakal jadi momen yang tak terlupakan deh. Yuk, rencanain perjalanan kamu ke Samosir. Saya Sri Mulyani Simamora, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih atas laporannya Sri Mulyani Simamora. Demikian rangkaian berita yang telah kami sajikan di dalam ranah update siang ini. Terima kasih telah menempatkan waktu bersama kami untuk mendapatkan informasi terkini dari berbagai wilayah. Saya Lara Putri Yulina beserta reporter yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.